Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sesuai judulnya di bawah, kalian udah tahu kan aku mau ngebahas soal apa? Aku di sini mau ngebahas tentang tanda-tanda awal kehamilan aku sebelum telat haid dan sebelum aku melakukan tes pack. Sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Jadi bun, aku tuh nikah tanggal 10 Januari 2021. Nah sebelum nikah itu bulan Desembernya itu aku haid itu tanggal 10 Desember. Nah pas tanggal bulan Januarinya saya nikah tanggal 10, itu saya haid tanggal 13. Nah untuk bulan depan sebenarnya saya dan suami itu merencanakan tadinya ingin menunda dulu selama 1 tahun. Nah jadi kami tuh pengen ya fokus bekerja dulu, pengen nunda dulu. Cuman kata keluarga jangan suka nunda-nunda kalau waktu awal-awal nikah, takutnya nanti malah susah katanya gitu. Akhirnya suami memutuskan untuk ya udah nih ayo program aja gitu, jangan nunda lama-lama gitu kan. Nah tapi kita nggak begitu berharap banget, masa kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak ya udah nanti kita usaha lagi gitu kan, karena kan ini usia perkawinan kita kan masih umur jagung ya. Nah pas Januari itu tanggal 13 itu saya haid. Nah selesai haid katanya kan masa subur ya, seminggu setelah haid itu katanya masa subur. Ya udah kami program di situ. Terus seminggu kemudian saya disuruh suami buat tes pack. Dan pas saya tes pack itu baru satu tes packnya. Nah pas bulan Februarinya itu suami bilang kan saya haidnya itu kan bisa maju 3 hari atau mundur 3 hari. Nah pas maju mundur 3 hari itu suami bilang coba tes pack, siapa tahu udah ada hasilnya nih. Akhirnya saya tes pack lagi, masih satu garisnya. Terus saya bilang ya udah nanti tunggu bulan depan, tunggu telat haid dulu. Kalau misalnya udah telat haid baru kita tes pack. Kalau emang haid ya udah nanti dulu, tertunda dulu gitu kan. Akhirnya bulan depan sebelum saya tes pack itu suami udah nyuruh coba tes pack. Pas awal-awal bulan Maret kalau nggak salah, suami bilang yuk coba tes pack. Saya bilang nggak usah tes pack dulu, nanti dulu, nunggu tanggal 13 dulu kan, perkiraannya kan tanggal 10 sampai tanggal 13 tuh saya haid kan. Nah pas tanggal 6 suami nggak sabar, pas tanggal 6 itu suami nyuruh tes pack dan masih satu garisnya. Terus saya bilang udah nggak usah nyuruh lagi, karena kita sebagai perempuan kan kalau garisnya cuma satu kan kayak gimana gitu kan rasanya. Terus kata suami nggak apa-apa, tes pack aja, nanti aku yang lihat ya aja gitu. Terus saya bilang nanti dulu, sabar dulu gitu kan. Akhirnya ya udah tuh nunggu nanti saya telat haid dulu. Nah pas tanggal 13 itu yang tadinya saya harusnya haid itu saya belum haid. Dan pas di situ suami suruh tes pack lagi. Saya bilang nanti dulu, tunggu dulu sampai tanggal 15. Takutnya kan mundur atau enggak maju 3 hari, karena siklus haid saya tuh maju mundur gitu kan. Jadi nggak pas di tanggal sekian. Jadi sebelum saya melakukan tes pack di tanggal 13 itu, saya sempat jalan-jalan dulu sama keluarga, naik turun gunung ke air terjun. Saya nggak tahu saya sudah hamil di situ posisinya. Pas sebelum haid itu kalau nggak salah tanggal 3 atau tanggal 9 itu saya kerja itu kayak keluar flek darah gitu. Nah pas keluar darah flek itu perkiraan saya, oh ini kayaknya mau haid nih, karena kan awal-awal kalau kita mau haid kan pasti keluar darah dulu kan. Nah situ tuh posisinya payudara tuh kenceng banget. Tapi saya tuh kalau haid itu kok tadinya itu payudaranya nggak begitu kenceng nih, pas ini kok kayak kenceng banget payudara saya. Terus keluar flek. Terus saya bilang ke teman-teman kerja saya kan, katanya kayaknya itu awal-awal, kayaknya itu deh tanda-tanda kehamilannya, karena itunya
sel telurnya itu udah mulai nempel ke dinding rahim katanya gitu. Terus saya bilang, ah enggak kali, ini mau haid, karena kalau saya mau haid itu emang flek dulu kan, baru nanti haidnya gitu. Akhirnya tanggal 13 itu saya jalan-jalan sama keluarga saya ke air terjun. Pas pulang itu suami saya nyuruh tes pack, kamu belum haid nih tanggal 13. Aku bilang nanti aja dulu tanggal 15 baru coba tes pack. Kata suami nggak sabar, akhirnya yaudah suami yang lihat gitu hasilnya. Terus suami manggil saya bilang, ini garisnya ada lagi nih satu, kalau kemarin-kemarin kan cuma satu jelas, kalau ini tuh ada 2 garis, yang satu jelas, yang satu samar. Terus saya nggak percaya dong bun. Terus akhirnya saya lihat, oh iya nih, kok ada garis lagi satu samar ya kan. Nah pas saya lihat, ya udah besok pagi kita coba tes pack lagi, katanya kan paling akurat itu ngelakuin tes pack itu kan pas bangun tidur ya, pas pagi hari. Akhirnya pagi harinya itu saya tes pack ulang, dan hasilnya tetap sama, garis 2, cuman tetap masih samar juga gitu. Terus saya bilang ya udah nanti coba seminggu kemudian kita tes pack ulang nih gitu kan, siapa tahu makin jelas garisnya. Nah pas minggu kemudian saya coba tes ulang bangun tidur, dan itu hasilnya makin jelas. Saya bilang ya udah nanti kita periksa ke bidan seminggu kemudian, karena katanya kan kalau tes pack langsung ada garis 2 jangan langsung ke bidan, tunggu dulu seminggu atau 10 hari nanti baru periksa ke bidan. Nah pas saya periksa ke bidan tuh saya deg-degan, bener gak sih ini saya hamil gitu kan, karena sebelum-sebelumnya tuh ya tes satu terus itu meskipun masih awal-awal pernikahan, cuman karena suami udah pengen banget dapet keturunan, ya udah akhirnya kita sebagai perempuan juga berharap dan takut kalau misalnya nggak bisa ngasih keturunan. Habis itu pas ke bidan, oh iya nih hamil, bener dites pack ulang dan hanya lebih jelas lagi. Habis itu di USG ada kantongnya. Nah pas ada kantongnya itu bidan bilang ini baru kantong gitu kan, usia kehamilannya baru 4 minggu, sebulan berarti kan. Habis itu pas sudah kayak gitu saya pulang belum tenang, karena takutnya kan kantong doang kan, takutnya nggak ada janinnya atau janinnya di luar rahim atau nggak berkembang atau gimana. Nah kata bidan coba nanti sebulan lagi balik lagi nih ke bidan gitu kan. Akhirnya saya balik lagi ke bidan sebulan kemudian, kata bidannya, oh ini ada nih janinnya nih udah mulai membesar, kehamilannya ada dalam rahim, bagus. Itu saya udah merasa tenang banget. Dan sekarang saya sudah mulai memasuki kehamilan trimester ketiga, insya Allah sebentar lagi HPL. Minta doanya ya, semoga lancar-lancar persalinannya, anaknya sehat. Untuk bunda-bunda di luar, semangat yang belum dapat keturunan, jangan lupa terus ikhtiar. Oh iya, saya lupa, waktu awal-awal saya nikah itu keluarga menyarankan itu minum British Propolis, nanti saya coba cantumkan ya. Itu saya minum itu sebelum tidur sama bangun tidur, saya minum itu, katanya itu bisa untuk program kehamilan juga. Akhirnya saya ikhtiar minum itu, dan alhamdulillah di 3 bulan pernikahan kami udah dikasih keturunan, alhamdulillah sampai sekarang. Janinnya sehat, dan sebentar lagi insya Allah hitungan hari atau hitungan minggu akan lahir. Saya doakan semoga teman-teman di luar sana yang lagi menanti momongan semoga cepat diberi dan sehat-sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum.